Yesus yang menangis. Kenapa dia menangis? Ya. Kenapa dia menangis? Kita menggunakan ayat-ayat ini. Oh, Yesus menangis oleh sebab Yesus mengetahui penderitaan kita. Yesus mengetahui penderitaan saudara dan saya. Walaupun dia akan membangkitkan Lazarus, tapi dia turut menangis bersama-sama pada saat itu. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini, mudah-mudahan kita tidak lagi bertanya, apakah Allah itu ada? Kenapa Allah tidak ada pada saat saya mengalami masalah ini? Kenapa saya terus-menerus berada dalam masalah ini? Kalau saya berada dalam masalah kesehatan ini, saya berada dalam masalah keluarga ini, masalah keuangan ini, ya. Kalau saya masih terus-menerus berada dan saya sudah berdoa minta Tuhan kepada Tuhan, lalu tidak ada jalan keluar, berarti Allah itu tidak ada. Seringkali kita dapat berpikir seperti itu. Apa akibatnya? Kita langsung tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita dapat bertanya kepada Tuhan seperti Ayub. Kita dapat bertanya kepada Tuhan seperti pemazmur. Tuhan, di manakah engkau? Dapat. Tapi biarlah itu dalam konteks percaya. Renungkanlah pernyataan berikut ini ya. Kita tidak menilai karakter Allah dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat di sekitar kita. Tetapi kita menyaring, kita filter semua peristiwa yang kita lihat melalui sudut pandang karakternya yang penuh kasih seperti yang dinyatakan dalam kitab suci. Dan mengapa ini merupakan satu nasihat yang baik. Coba baca kitab suci. Memang adakah kita melihat Allah yang tepuk tangan saat umat-umatnya menderita? Ya, adakah Allah betul Allah mengancam kota Nineve untuk dihancurkan? Tapi pada saat mereka berbalik bertobat, siapa yang sakit hati mereka tidak binasa? Yunus ya, bukan Allah ya. Allah tidak pernah tepuk tangan pada saat umat-umat di dalam apa? Di dalam Alkitab itu binasa. Oh, bagaimana pendeta waktu Musa atau orang-orang Israel dan lain sebagainya? Ya, Allah tidak tepuk tangan. Allah sedih melihat dosa-dosa mereka yang sudah tidak mau lagi untuk bertobat. Tidak mau lagi menerima bisikan Roh Kudus untuk bertobat sehingga mereka harus dibinasakan seperti kota Sodom dan Gomora. Mereka tidak mau bertobat walaupun kita lihat usaha-usaha Tuhan sudah dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Kota Sodom dan Gomora. Pada saat itu ingat ada raja-raja yang menghancurkan mereka, yang menyerang mereka, mereka ditawan. Siapa yang bela mereka? Tuhan melalui Abraham. Ya. Tuhan melalui Abraham sudah menyelamatkan orang-orang Sodom dan Gomora. Ada usaha Tuhan untuk menyelamatkan, tapi mereka utusan Tuhan saja datang untuk datang ke rumah daripada Lot, hampir diperkosa oleh orang-orang dari Sodom dan Gomora tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah menolak untuk bertobat. Ya. Mereka telah menolak untuk bertobat. Tapi Allah adalah Allah yang kasih, tapi juga karakter lainnya daripada Allah yang kasih adalah Allah yang adil. Ya. Yang mana orang yang sudah menolak untuk bertobat itu harus mendapatkan konsekuensi utamanya itu kematian pada saat itu. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di tanah Kanaan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita harus melihat. Dan mari kita lihat lagi satu hal. Bahwa Tuhan kita itu tidak pernah bersuka cita melihat penderitaan umat manusia. Satu hal yang dapat kita lihat misalnya adalah satu pelajaran ya, Yesus yang kita seringkali bertanya pada saat kita menangis ya dengan segala penderitaan kita, kok kenapa keluarga saya ini harus meninggal? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Kita menangis ya. Kita menangis dan kita bilang, "Di mana Tuhan? Di mana Tuhan?" Pelajaran kalau sahabat kita katakan, Tuhan ada menangis bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di sana. Ya. Tuhan yang menangis, setan yang tepuk tangan, Tuhan kita menangis. Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes 11 ayat 35, kita lihat, maka menangislah Yesus. Satu statement ini, kita akan coba pelajari ini ya. Yohanes 11 ayat 35, Yesus yang menangis. Kenapa dia menangis? Ya. Kenapa dia menangis? Ya. Ini satu ayat yang paling dikatakan, ayat yang paling pendek, bahasa Inggrisnya, Jesus wept. Cuma 2 kata. Bahasa Indonesia 3, maka menangislah Yesus. Bahasa Inggrisnya Jesus wept. Tetapi ini adalah satu ayat yang paling pendek, tapi paling panjang juga. Salah satu yang paling panjang untuk dibahas oleh para ahli-ahli Alkitab. Ya, paling panjang untuk dibahas. Ya, kalau Anda membaca kalau Anda membaca Andrews Bible Commentary ini ya, Anda akan dapati bahwa satu kata ini, waduh, ada sekitar tiga halaman itu. 3 halaman dibahas tentang tentang Jesus wept ini. Yes, maka
menangislah Yesus. Bukan hanya di Andrews Bible Commentary, tapi kita lihat juga bagaimana ada lagu-lagu ini, ya, When Jesus Wept, ya. Itu lagu yang khusus untuk dibawakan, ada begitu banyak, atau buku-buku yang menulis tentang kenapa Yesus menangis. Why Jesus wept. Kenapa? Ya. Kenapa dia? Apakah dia menangisi kematian Lazarus? Ya. Kita seringkali kita pikirkan bahwa kita menangis khususnya pada saat ada kematian. Ya. Pada saat ada kematian kita pikir, waduh, sedih sekali. Tentu saja sedih sekali. Dan Yesus sendiri, kita seringkali ayat Yesus menangis ini, waduh saudara, kita gunakan di acara-acara kematian. Ya, kita sering kali saya sendiri juga sampai saat ini pun, karena itu salah satu aplikasinya kita juga lihat ya. Yesus melihat orang-orang kesedihan umat manusia, maka Yesus juga menangis. Ya. Tapi kalau kita lihat, ya, apa yang ditangisi Yesus? Kematian itu sendiri? Tidak. Dia adalah Allah yang di ayat inilah kita tahu aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia akan membangkitkan. Bahkan sejak semula kita lihat dia sudah tahu Lazarus itu akan apa? Dibangkitkan. Ya. Yohanes 11 ayat 4 dimulaikan ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus itu masih sakit. Waktu itu ya masih sakit. Ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ya. Tetapi penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu betul dia. Oke, lalu kemudian berapa hari kemudian dapat kabar memang Lazarus sudah mati. Lalu Yesus katakan lagi, kembali Yesus katakan. Ia berkata kepada murid-muridnya, setelah murid-muridnya katakan, wah Lazarus itu sudah mati ya. Dia katakan apa? Lazarus saudara kita itu telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau hanya tertidur, Tuhan dia akan sembuh ya. Tapi dia nggak sakit, dia udah bukan lagi sakit, udah mati ya dengan kata lain ya. Jika ia tertidur, dia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Ya saya tekankan ya. Jadi ayat Alkitab banyak sekali kita sudah sering pelajari bahwa konsep Alkitab pada saat kita dalam kematian itu adalah kita dalam keadaan tertidur. Kita tidak tahu apa-apa ya. Pada saat kita tertidur ya. Kita tidak sadar, kita tidak bisa melihat ini dan itu ya. Tertidur banyak kali dinyatakan dalam Alkitab itu adalah metafor daripada kematian. Makanya kita seringkali bahasa Inggris kan rest in peace, beristirahat dalam damai ya. Beristirahat dalam damai. Apa artinya kematian kan? RIP ya, RIP ya. Itu kan kematian ya. Tapi itu rest, itu artinya apa? Istirahat, tidur ya. Itulah sebabnya. Maksud Yesus ayat 13 Yohanes 11, maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedang sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Orang kalau sakit kan tidur ya sembuh. Karena itu ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, oke, Lazarus itu sudah mati. Ya, sesuai dengan pemahaman kalian, oke, Lazarus itu sudah mati. Dan betul, Yesus pergi ke rumah daripada Lazarus dengan kakak-kakak perempuannya Maria dan Marta ya. Dan pada saat Marta melihat Yesus, dia menangis. Nanti kita akan juga bahas bagaimana dia menangisnya itu ya. Lalu Yesus mencoba untuk apa? Yesus menyatakan kepada Marta, Marta, saudaramu akan bangkit. Yohanes 11 ayat 23. Ya, jadi Yesus sudah katakan saudaramu itu akan bangkit. Lalu kata Marta kepadanya, ayat 24 sampai kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya. Nantinya, bukan sekarang, nantinya itu akan bangkit. Saya tahu saudaraku ini orangnya saleh, ya, dia menerima engkau dan dia akan bangkit pada waktu akhir zaman. Tapi Yesus menjawab. Ini Yesus katakan ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dikatakan, tapi percaya. Jadi Yesus sudah menyatakan dia akan membangkitkan apa? Lazarus agar supaya kemuliaan Allah dapat dinyatakan. Dia sudah nyatakan. Jadi dia sudah tahu bahwa Lazarus itu akan dia bangkitkan. Ya. Dia tidak ragu-ragu lagi dalam hal itu Yesus Kristus. Ya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Yesus setelah berbicara dengan Marta ini, dia kemudian bertemu dengan Maria. Maria bertanya, Tuhan, kenapa kamu tidak ada di sini? Dan melihat Maria menangis, maka kemudian masgyulah hati Yesus. Ya, ayat kita juga akan pelajari ayat tersebut. Lalu kemudian Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Kenapa dia menangis? Mengapa dia harus menangis? Kalau dia tahu-tahu dia akan bangkitkan Lazarus.
Kalau dia tahu-tahu dia lebih berkuasa atas maut, musuh yang terakhir. Ayat Alkitab katakan, musuh terakhir dari manusia itu adalah kematian. Dan Yesus akan mengalahkan kematian. Kenapa dia menangis? Kenapa? Yohanes 11 ayat 35 menyatakan, maka menangislah Yesus. Ada yang katakan, tentu saja seperti saya katakan tadi, karena dia memiliki belas kasihan atas penderitaan saudara dan saya. Jadi tidak masalah pada saat kita mungkin berada dalam menghibur saudara-saudari kita yang dalam keadaan berduka, ya. Kita menggunakan ayat-ayat ini. Oh, Yesus menangis oleh sebab Yesus mengetahui penderitaan kita. Yesus mengetahui penderitaan saudara dan saya. Walaupun dia akan membangkitkan Lazarus, tapi dia turut menangis bersama-sama pada saat itu. Ya. Turut menangis bersama-sama dengan kita pada saat itu. Memang betul ya. Ratapan 3 ayat 32-33. Ratapan adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang selain Yesus ya adalah yang juga nabi yang sering menangis, ya. Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Dialah nabi yang sering menangis. Dan ini dikatakan oleh nabi yang suka menangis ini dalam kitabnya, Ratapan 3 ayat 32 dan 33. Karena dikatakan, walaupun Allah mendatangkan susah, walaupun pada ada saat-saat tertentu Allah melepaskan penjagaannya. Tidak selalu, seperti pelajaran sekolah sahabat kita, tidak selalu dia membebaskan kita dari konsekuensi kesalahan kita. Ya. Jadi manusia langsung katakan, Allah lah yang mungkin mendatangkan susah. Mengizinkan susah itu datang. Walaupun demikian, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ayat 33, kalaupun Allah membiarkan kita menderita oleh sebab konsekuensi dosa, kalaupun kita harus mengalami, walaupun kita harus mengalami masalah keluarga, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya ayat 33 katakan apa? Karena tidak dengan rela hati. Hati Allah itu tidak senang melihat saudara dan saya susah. Tidak. Dia tidak seperti setan yang tepuk tangan kalau kita menderita, ya, dan mempersalahkan Allah. Tidak. Dia, dikatakan ayat 33, ia tidak dengan rela hati menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Bukan rencana Tuhan untuk melihat saudara dan saya menangis dan menderita. Namun dia tahu penderitaan kita. Dia tahu penderitaan kita. Itu sebabnya Ibrani 4 ayat 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya, ya, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia tahu, saudara-saudara, masalah-masalah kita. Oh, kita sakit fisik kita, pendeta. Saya sakit dalam segi fisik. Wah, Yesus itu kan bahkan sampai dicambuk, dibunuh, dan lain sebagainya. Diludahi secara fisik, secara mental, banyak hal yang dia telah alami, ya. Tapi dia menangis tapi dia tidak komplain, ya. Dia menangis tapi dia tidak pernah komplain, ya. Dialah imam besar kita yang dapat turut merasakan penderitaan kita. Dia menangis karena dia merasakan penderitaan daripada Maria dan Marta. Itu mungkin itu yang dapat kita katakan. Tapi sesungguhnya ada pandangan yang lebih baik lagi daripada pandangan dia hanya karena belas kasihannya maka dia menangis. Tentu saja itu dapat terjadi. Tapi ada yang lebih baik. Yang kedua ini adalah bencana dari dosa yang dialami oleh manusia. Mari kita lihat. Bencana apa ini? Kematian? Apakah dia menangisi bencana kematian? Nanti kita akan lihat. Ada yang lebih dari bencana kematian, saudara. Ada yang lebih daripada bencana kematian manusia yang ditangisi oleh Yesus. Mari kita lihat. Yohanes 11 ayat 33-35 dan 38 katakan apa? Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Saya baca lagi ayat 38, karena kata yang sama muncul kembali. Masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Nah, kata masgul dan terharu itu disatukan dalam bahasa, dipisahkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Ya. Tapi itu berasal dari satu kata Greka atau Yunani. Ya. Jadi kata masgul dan terharu atau groaned in spirit and troubled, itu dari kata embrimaomai. Embrimaomai yang artinya dari kata itu engage in, terlibat dalam brimaomai. Apa itu brimaomai? Brimaomai itu Yesus sedang terlibat dalam keadaan mendengus. Dalam keadaan mendengus seperti kuda.
Kalau kuda mendengus, kenapa kuda sampai harus mendengus? Kuda biasanya mendengus karena dia rasa sakit atau rasa marah. Oke? Kuda mendengus karena rasa sakit atau rasa marah yang mendalam. Rasa marah yang mendalam. Oke, loh. Kenapa orang mati kok Yesus marah, pendeta? Ya. Kenapa Yesus harus marah atas bencana dari dosa yang dialami oleh manusia? Dari segi apa Yesus ini marah? Mari coba kita lihat. Menarik sekali, karena mudah-mudahan setelah pembahasan ini, mudah-mudahan kita tidak lagi bertanya, apakah Allah itu ada? Kenapa Allah tidak ada pada saat saya mengalami masalah ini? Kenapa saya terus-menerus berada dalam masalah ini? Kalau saya berada dalam masalah kesehatan ini, saya berada dalam masalah keluarga ini, masalah keuangan ini, ya. Kalau saya masih terus-menerus berada dan saya sudah berdoa minta Tuhan kepada Tuhan, lalu tidak ada jalan keluar, berarti Allah itu tidak ada. Seringkali kita dapat berpikir seperti itu. Apa akibatnya? Kita langsung tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita dapat bertanya kepada Tuhan seperti Ayub. Kita dapat bertanya kepada Tuhan seperti pemazmur, Tuhan di manakah engkau? Dapat. Tapi biarlah itu dalam konteks percaya. Kenapa seperti Ayub, dia bilang, saya mengalami masalah. Saya menghadapi masalah, ada kedukaan yang besar, anak-anaknya mati, penyakit dia ada. Ya, dan lain sebagainya. Tapi dia katakan, Tuhan, aku ingin menghadap hadirat-Mu. Aku ingin datang kepada takhta-Mu untuk supaya dapat bertanya jawab dengan engkau, Tuhan. Ya, dapat bertanya jawab dengan engkau. Jadi ada saat-saat kita mungkin dapat bertanya kepada Tuhan, tapi biarlah kita datang terus kepada Tuhan untuk bertanya. Tapi jangan kita bertanya kepada Tuhan, lalu kemudian kita, udah, Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Kenapa? Saya tetap ada dalam masalah. Kalau saya berada dalam masalah, itu berarti Allah tidak ada di sini bersama-sama dengan saya. Pelajaran kita katakan, di mana Allah pada saat kita menangis karena kedukaan, karena masalah kita, Allah menangis bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Ini menarik sekali. Mengapa dia menangis? Apakah Yesus menangis karena rasa marah? Marah dengan apa? Karena apa? Oke. Karena kepada siapa dia marahnya? Oke, mari kita lihat. Yohanes 11 ayat 22, kita kembali lagi kepada kisah tersebut. Maka kata Marta kepada Yesus pada saat Yesus datang, saudaranya sudah 4 hari mati. Lazarus sudah 4 hari mati, dan maka berkatalah Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi inilah pertanyaan kita semua kan. Pada saat kita menghadapi masalah, kedukaan, dan lain sebagainya, sekiranya Tuhan itu ada. Berarti kita katakan apa? Oh, Tuhan itu tidak ada lagi. Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya menderita seperti ini? Itu seringkali pemikiran yang setan juga dapat berikan kepada kita. Kalau Tuhan itu ada, maka saya tidak menderita. Kalau Tuhan itu ada. Itulah sebabnya pertanyaan Marta itu begitu. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku pasti tidak mati. Demikian juga pada saat Maria datang, ayat 32, Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Inilah satu pertanyaan yang seringkali manusia tak katakan ya. Kalau Tuhan itu ada, pasti tidak ada masalah. Kalau Tuhan itu ada, pasti tidak ada anak yang harus mati, ya, dibunuh dan lain sebagainya. Kok tega Tuhan membiarkan? Kok tega Tuhan melakukan ini bahkan ya kepada umat manusia? Setan sedang tepuk tangan ya. Padahal pada saat yang bersamaan Allah kita sedang menangis melihat semuanya tersebut, hal tersebut ya. Itulah sebabnya setelah dari pertanyaan-pertanyaan inilah dan melihat juga kedukaan yang dialami, kita sudah baca ayat 32 ya, Maria yang berkata, sekiranya engkau ada di sini. Maka ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga bukan hanya Maria, dia bukan hanya menangisi Maria. Yang sedang berduka itu siapa, saudara? Yang sedang berduka itu cuma Maria dan apa? Maria dan Marta. Yang lain menangis itu karena dibayar. Di zaman dahulu itu ada orang-orang yang dibayar untuk menangis ya. Tapi coba kita lihat. Poin di sini, Yesus marahnya masgiulah hati ya. Hatinya yang marah yang mendalam itu karena dia melihat Maria yang menangis, dia turut merasakan penderitaan Maria, tapi pada saat yang bersamaan dia juga melihat ada apa? Orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia ya. Maka masgiulah hati.
Kenapa? Ya, kita sudah lihat hati yang berduka. Mas Gyul, kata Mas Gyul artinya hati yang berduka, hati yang marah dengan secara mendalam. Terhadap apa dia marah? Atau terhadap siapa dia marah? Terhadap kematian? Ingat, sejak semula dia sudah nyatakan dia akan mengalahkan kematian. Lazarus akan dia bangkitkan dari tidurnya. Dia sudah katakan itu kepada Maria dan Marta. Jadi dia bukan marah terhadap kematian. Kenapa? Karena dia lebih berkuasa dari kematian. Dia nggak perlu marah terhadap kematian karena itu kecil bagi Yesus kematian tersebut. Jadi kepada siapa? Kenapa kepada siapa dia marah? Kalau kepada Maria yang menangis, ya. Kalau pada Maria yang menangis mungkin karena rasa penderitaan, sama-sama penderitaan ya. Tapi mungkin juga dia menangisi ketidakpercayaan mereka. Ya. Akibat dosa yang dimarahi oleh Yesus. Akibat dosa yang dimarahi oleh Yesus adalah dosa yang menyebabkan umat manusia tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Yesus memberikan jawaban solusi dosa. Yesus Kristus mati di kayu salib. Ya. Supaya kita yang percaya, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi masalah. Ya. Dia marah hanya karena dia sudah membuat banyak hal supaya umat manusia dapat memiliki kelepasan dari perhambaan dosa. Ya. Tapi mereka maunya beda dengan apa yang ditawarkan oleh Yesus. Mereka maunya melihat kelepasan dari penderitaan sementara kita. Kita mau dilepaskan dari masalah kesehatan kita, bukan dari masalah keselamatan kita. Banyak kali kita berdosa, kita kemudian apa? Kita kemudian minta tolong Tuhan, saya ada penyakit ini, ada masalah situ. Oke, Tuhan berikan kesembuhan. Tapi akibatnya setelah kita disembuhkan atau dan lain sebagainya, kita kembali dapat berbuat apa? Kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masalahnya bukan masalah kesehatan itu per se, tapi masalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, itu yang hilang. Ya, itu yang sering kali hilang. Dan ini, mari kita terus. Ya, kalau kita lihat, pada saat setelah Yesus membangkitkan Lazarus, apa yang terjadi? Mari kita baca, setelah peristiwa tersebut, Yohanes 11 ayat 45 dan 46 katakan, banyak di antara orang-orang Yahudi datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, dan kemudian apa yang mereka terjadi? Mereka percaya kepadanya. Mereka percaya kepada Yesus, mereka ingin memiliki satu hubungan percaya, hubungan iman. Ya, mereka ingin mengikuti Yesus, yang melihat perbuatan Yesus tersebut, yang membangkitkan Lazarus. Tetapi tidak semua percaya. Kenapa? Ayat 46 kemudian katakan, tetapi ada orang lainnya ya, ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Apa artinya di sini? Ini adalah yang pergi kepada orang-orang Farisi adalah mereka yang tidak percaya kepadanya, yang cuma mau cari gara-gara terus, cari masalah terus dengan Yesus. Ya, yang cari masalah dengan itu. Itulah sebabnya ayat setelah peristiwa ini, kemudian apa yang terjadi? Yesus marah. Yesus katakan, kamu sudah lihat semua yang aku buat, tapi kamu tidak mau percaya kepadaku. Yohanes 12 ayat 37, inilah kemudian Yesus katakan ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Yohanes 12 ayat 37. Dan inilah kemarahan Yesus, saudara. Itulah kemarahan Yesus. Dia menangisi. Yang dia tangisi bukan, aduh sedih sekali Lazarus sudah mati. Ya, dia sahabat saya, makanya saya menangis karena dia sudah mati. Yesus tidak menangisi kematian Lazarus. Ya. Kenapa? Karena dia akan bangkitkan Lazarus, saudara. Oh, Anda katakan, ternyata kan ada firman Tuhan yang katakan, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihiburkan. Oke, Anda mungkin katakan begini, loh, kita sudah pernah pelajari ayat tersebut, saudara ya. Berbahagialah orang yang berduka, itu bukan berduka atas kematian. Kenapa? Karena kematian itu kadang-kadang dapat menjadi apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Jadi yang menjadi ayat berbahagialah orang yang berduka cita, itu Yesus tidak sedang berduka cita atas Lazarus yang mati. Kenapa? Karena dia akan bangkitkan kan. Dia berduka cita itu lebih daripada kematian Lazarus.
lebih, saudara. Dan bagaimana dengan ayat berbahagialah orang yang berduka cita? Kita sudah pernah pelajari. Berduka cita karena melihat dosa-dosa di sekeliling kita dan dosa kita sendiri. Saya sudah pernah bahas. Kita sudah pernah bahas itu. Kita tidak punya banyak waktu. Waktu kita sudah sangat sempit. Tapi kita pernah membahas bahwa kata berbahagialah orang yang berduka cita karena dosa-dosa yang kita lihat di sekeliling kita. Aduh. Ya, setiap kali saya membaca berita-berita yang menyedihkan, kenapa sang anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anak sendiri, atau seperti beberapa minggu yang lalu ada seorang ibu, dia biarkan anaknya ya berusia 2 tahun, anaknya dikasih hanya botol minuman, ya, lalu ibu tersebut pergi ke berlibur dengan pacarnya, ya 10 hari ditinggalkan anaknya sampai mati, saudara, sampai mati anak tersebut di Ohio, di Amerika Serikat ini. Saya berduka, dan Tuhan mau kita berduka cita atas dosa-dosa yang kita lihat dalam dunia ini. Supaya kalau kita berduka cita, kita memiliki kerinduan Tuhan, dijauhkanlah ya dosa-dosa tersebut. Dijauhkanlah. Kita mau datang kepada Tuhan untuk percaya. Kita berduka cita atas dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Berduka cita atas dosa-dosa kita sendiri. Ya. Itulah ya. Jadi Yesus pada saat dia menangis, dia bukan dalam konteks sedang berduka cita karena sahabatnya Lazarus itu mati, karena dia melihat, tapi dia berduka cita karena orang-orang yang tidak mau percaya. Akibat dosa yang menyebabkan manusia-manusia yang sudah melihat apa yang dia lakukan, melihat apa segala macam mujizat yang dia buat, pun tetap tidak percaya. Menangis dia. Dia menangisi Yerusalem. Dia menangisi saudara dan saya yang saat ini, ya, yang tetap tidak memiliki kepercayaan yang penuh kepada apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Yesus menangisi ketidakpercayaan kita. Ketidakpercayaan kita. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 23 sudah nyatakan ya, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, segala sesuatu yang tidak berdasarkan keyakinan, itu adalah dosa. Itulah Yesus tangisi. Ya, keadaan-keadaan di saat kita tidak menerima dia sebagai Allah yang baik, sebagai Allah yang kasih, sebagai Allah yang peduli kepada kita. Allah yang bukannya penyebab dosa, tapi dia solusi daripada dosa yang sudah ada di dalam dunia kita saat ini. Janganlah kita membuat Allah kita menangis terus ya. Dia menangis karena ketidakpercayaan kita. Saya berdoa kiranya kita semua tetap mau percaya kepada Tuhan kita. Dalam keadaan apapun yang kita alami, kita tetap percaya. Kita tahu bahwa dia tidak suka dengan penderitaan kita. Setan yang suka. Tapi Allah kita menangis. Ya. Bersama-sama kita dalam penderitaan kita tentunya ya. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tahu dia menangisi kalau sampai kita tidak percaya kepadanya. Biarlah kita tetap percaya. Inilah doa saya. Doa dan yang saya bawakan dalam nama Yesus. Amin.